Jadi si abang Scoopy ini tuh datang ke bengkel gua, dia ngeluhin, "Bang, ini motor gua mati, Bang. Jadi posisi kontak on itu nyala, tapi nggak bisa di starter. Klakson, sen, semua itu nyala, nggak bisa di starter." Itu kira-kira apanya ya, Bang ya? Nah, pas gua cek, ternyata bener ini buat klaksonnya tuh nyaring, buat bagian sennya juga aman, teman-teman. Ya kan nyala semua. Pokoknya tuh terang buat bagian speedometernya, nggak ada redup-redup. Berarti kan aki masih bagus. Ya minimal kalau misalkan aki masih ada setrumnya tapi lemah, tapi kan starter itu walaupun nggak kuat ngangkat dia bunyi cetak-cetak teman-teman. Nah ini sama sekali nggak bunyi cetak-cetak dari relay starter ya kan. Tanpa basa-basi langsung gue buka nih buat bagian cover akinya, tutup akinya. Terus gue cek buat bagian relay starternya itu aman teman-teman, nggak ada problem, nggak ada masalah. Terus gue cek juga buat bagian persikringannya itu aman teman-teman, nggak ada masalah, nggak ada yang putus juga ya kan. Nah problemnya itu di mana, Bang? Jadi problemnya itu tuh sepele, simple teman-teman, cuman ada di bagian soket standar satunya yang putus. Nah jadi putusnya itu tuh gara-gara digigit tikus teman-teman, bukan karena ketarik-tarik atau gimana, enggak, ini digigit tikus. Nah awalnya ini gua nggak ngeh nih si soket standar satunya putus. Kenapa? Karena posisinya itu tadi dia kayak gini teman-teman. Nah gua keburu ngecek kabel dari spool ke AC starternya, kan biasanya itu suka gosong ya, ini aman, gua cek nggak gosong. Nah pas gua mau ngecek kabel standar satu ya putus. Nah jadi problemnya ada di mari ya teman-teman. Nah gue bingung nih jasanya berapa ya. Nah gue juga udah ngomong ke si abangnya, gue minta jasa 50.000, dan si abangnya juga itu udah ACC. Buset bang, mahal banget sih bang, cuma nyambungin kabel kok 50.000. Jadi gini teman-teman, gue itu bukan cuma nyambungin kabel yang putus, bukan. Gue udah ngomong ke si abangnya bahwa gue tuh minta jasa 50.000 itu bukan cuma nyambungin kabel ini doang, tapi nanti body juga itu bakal gue buka-bukain. Kenapa? Ya karena kabel ini kan putusnya digigit tikus. Jadi gue sekalian ngecek kabel yang lain teman-teman. Itu takutnya ya ada kabel yang digigit tikus juga. Jangan sampai nanti kabel ini udah gue sambungin, dipakai nggak lama putus lagi gara-gara digigit tikus. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu kan. Ya intinya sih biar kerja nggak dua kali teman-teman. Buat ngecek kabel yang lain digigit tikus apa enggak. Kalau ada ya tinggal dirapihin. Jadi gitu aja ya teman-teman. Nah ini sekarang problemnya udah beres, udah down, dan sekarang motor juga itu udah hidup lagi. Pokoknya udah josngeng lah. BTW di sini gue makasih banget sama tikusnya udah ngasih uang jajan buat gue. Dan tikusnya juga itu bukan tikus negara teman-teman, jadi uangnya halal, tenang baik. Jadi gue mau sepil alat yang cukup lumayan membantu ketika motor lu mengalami di masalah kelistrikan, itu namanya tuh test pan body. Jadi si test pan body ini itu tuh buat ngecek arus teman-teman. Jadi kalau misalkan lu mau ngecek nih, misalkan kabel warna merah itu setrumnya ada apa enggak, nah lu bisa cek menggunakan test pan body yang kayak gini teman-teman. Nah di sini tuh dia ada angka-angkanya teman-teman. Nah sekarang gua cek nih buat tegangan aki ya teman-teman. Nah cara pakainya simple, tinggal ditempelin aja nih ke salah satu ininya teman-teman, lalu tinggal tempelin. Nah nanti dia bakal muncul nih tegangan akinya tuh 12,4 gitu. Jadi cukup lumayan canggih, lumayan proper juga. Pokoknya enak banget dah. Ya lu tahu sendirilah, kerjaan kelistrikan itu dia lebih rumit dibandingkan mesin. Jadi lu butuh banget nih alat yang modelannya kayak gini buat membantu meringankan pengerjaan pengapian teman-teman. Ini juga bisa dipakai buat ngecek sikring putus apa enggak. Terus buat bagian kabelnya juga ini panjang banget teman-teman, udah oke. Mau lu tarik dari ujung motor ke sini pun itu masih mampu teman-teman. Emang panjang banget nih kabel. Oke, gua taruh keranjang kuning, silakan check out.